Kenal. Alhamdulillah ya. Yang penting antum kenal lah walaupun beliau nggak kenal antum. Ya. Buya Hamka sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar, tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih, yang kita baca tiap Jumat itu. Bicara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau, ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik luar biasa, dan itu udah banyak. Sosialita itu bukan cuma sekarang, zaman Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang nggak jelas. Ya ada yang jelas ada, tapi ini contoh yang tidak jelas. Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri, hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya, zaman sekarang ganteng-ganteng serigala. Ya. Begitu kemudian ditampilkan oleh Imra'atul Aziz, Yusuf keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran surah 12 ayat 29, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan, ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu gak kepleset dia tantum itu kan, GR-nya luar biasa, semua ditampilin. Baik, kata Nabi Yusuf, ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah, bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh. Ditanya apa ini maknanya, dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada 7 ekor kemudian sapi, dimakan 7 ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkan dia. Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita, di penjara ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi, sukses waktu saya di sana ditakwilkan saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati. Dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil kemudian, Yusuf tolong panggil ke sini. Begitu ke sana kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya, tapi yang paling penting begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya. Coba Anda bayangkan, kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya dari kecil yang pernah bermimpi itu, bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan, sampai bapak ibunya hormat pada masa itu sujud kepadanya. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara raituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya, hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, bapak ibunya diundang dari Mesir datang kemudian. Datang dari Kanaan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf alaihissalam sebagai bagian dari rakyat, hormat kepada penguasa.